Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 25 Juni 2020 dalam pekan ke-12 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan pada hari ini, bacaan yang pertama dari kitab kedua Raja-Raja bab 24 ayat 8-17 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29. Membaca dan merenungkan bacaan-bacaan liturgi hari ini mengajak kita untuk melihat kecenderungan manusia akhir-akhir ini. Pertanyaannya, kecenderungan seperti apa? Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita untuk mendengar berita-berita yang disampaikan, baik melalui media sosial ataupun melalui media yang lain, kita harus mengakui realita yang terjadi akhir-akhir ini. Begitu banyak manusia, termasuk manusia yang beragama, yang mempergunakan nama Allah, nama Tuhan, untuk melegitimasi aksi-aksinya. Dalam bacaan Injil hari ini, beberapa kelompok itu mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mereka berkata, "Demi namamu, kami telah mewartakan Injil. Demi namamu, kami telah melakukan mujizat. Demi namamu juga, kami telah menyembuhkan orang-orang sakit." Tapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku tidak mengenal kamu." Saudari dan saudara yang terkasih, kata-kata Tuhan ini pasti menimbulkan rasa sakit, tentu mengecewakan orang-orang seperti itu yang mempunyai keyakinan bahwa mereka telah beraksi dan aksi mereka direstui oleh Tuhan sendiri karena yakin bahwa apa yang menjadi keinginan mereka persis sesuai dengan keinginan Allah atau Tuhan sendiri. Tetapi jawaban Tuhan seperti yang dikatakan tadi, mematahkan apa yang selama itu menjadi keyakinan orang-orang itu. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus, tidak semua orang yang melakukan aksi-aksi yang kelihatan baik, bahkan yang kelihatan dilakukan dalam nama Allah dan dalam nama Tuhan, ternyata tidak selalu benar. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak menyalahgunakan nama Tuhan dalam aksi-aksi kita, dalam perbuatan-perbuatan kita. Karena perbuatan kita dan aksi-aksi kita belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Ini patut digarisbawahi dan diingat. Saudari dan saudara yang terkasih, Raja Yoyakim sebagai raja dalam bangsa atau untuk bangsa Israel, sekurang-kurangnya mempunyai pemikiran yang sama. Seakan-akan apa yang dia lakukan sebagai seorang raja sesuai dengan kehendak Allah. Tapi ternyata tidak. Buktinya, dia dengan seluruh keluarganya, bahkan orang-orang dekat dalam pemerintahannya, akhirnya dibawa ke Babylon oleh Raja Nabukadnezar. Dan dalam perjanjian lama pada umumnya, dan dalam teks
atau perikop bacaan pertama hari ini terungkap bahwa tidak semua yang dilakukan raja sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, dari apa yang dikatakan dalam kedua bacaan liturgi hari ini, kita diingatkan untuk sekali-kali tidak mempergunakan nama Allah atau nama Tuhan untuk melegitimasi apa yang kita lakukan, mungkin dengan tujuan supaya orang mengikuti kita, tapi sesungguhnya itu sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Mengapa? Sekali lagi, belum tentu apa yang kita kehendaki itu sesuai persis dengan kehendak Tuhan. Dan pada umumnya, kehendak kita adalah kehendak kita, bukan kemauan dan kehendak Tuhan. Maka hati-hati. Kita diingatkan untuk seperti itu. Maka kalau kita berbuat baik, sudahlah kita berbuat baik tidak dengan mempergunakan nama Allah. Apalagi kalau yang kelihatannya aksi-aksi kita sepertinya baik, tapi sungguhnya tidak. Tuhan memberkati.